Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah kusapel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Devil. Oke. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali, kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The Devil ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat negatif. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah energi yang selama ini membelenggu kehidupan kamu. Aku lihat memang semacam adanya magic. Dan magic inilah yang mungkin membuat kehidupan kamu selama ini cukup berantakan. Dari kondisi kehidupan sosial, mungkin keuangan ya kan, bisnis kamu, pekerjaan kamu ada saja masalah. Kemudian dampaknya juga kepada kondisi kesehatan, dan kemudian dampaknya terhadap kondisi rumah tangga keluarga teman-teman. Ya, jadi memang energinya cukup panas di sini. Terlepas dari apapun yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu deh, kartu ini juga bisa menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri pada membenci kehidupan kamu teman-teman ya. Ini juga yang membuat kamu bingung, kenapa banyak orang yang membenci kehidupan kamu. Kita akan lihat. Untuk energi kartu berikutnya, aku punya Queen of Cups. Nah, kalau membenci teman-teman, ternyata memang mereka semacam iri dengki loh, ya dengan kamu. Ya jadi seolah-olah mereka itu tidak bisa bersaing secara baik ya dengan kamu teman-teman. Jadi dengan cara-cara ini tadi, magic juga ada karena kamu susah dihancurkan, ditaklukkan teman-teman. Jadi magic itu yang mereka lakukan, mereka kirimkan untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu. Mungkin ya kan, ada beberapa dari kamu yang merasakan dampak karena magic. Ya mungkin juga ada beberapa dari kamu yang tidak merasakannya. Dan kemudian aku punya Five of Swords. 5 pedang muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah energi yang memang dapat aku akui sangat toksik teman-teman. Energi ini menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang membenci kehidupan kamu ini ya berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Mereka bermanipulatif, kesannya ingin manfaatin dan bahkan menghancurkan kamu diam-diam, berarti ingin menusuk kamu dari belakang ya. Jadi ya sebenarnya ketika kamu belum berdampak ya harus waspada dan hati-hati deh teman-teman. Jangan terlalu mudah percaya, ini sangat penting. Kemudian ketika kamu sudah merasakan sebuah pengaruh ataupun dampak dari magic ataupun orang yang iri dengki dan berusaha menikam kamu dari belakang teman-teman, ya kamu harus lebih mengikuti kata hati kamu, intuisi kamu teman-teman, ya kan, untuk lebih mungkin bisa menjaga jarak deh dari mereka. Karena semakin kamu dekat dengan mereka teman-teman, ini yang akan semakin terus menimbulkan sebuah kehancuran. Tetapi ketika kamu berusaha untuk menjauhi mereka, ya maka mudah-mudahan ada kebangkitan yang akan kamu peroleh nanti.
ada penaklukan nanti ya teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi rezeki ataupun keuangan ya untuk teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Sagittarius dalam pekan ini ya? Wow, The Magician teman-teman. Luar biasa. Nice. The Magician ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga. Ya semacam kamu sedang memegang sebuah kunci ya teman-teman yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya. Oke. Kemudian secara energi aku akui luar biasa positifnya teman-teman. Jadi seakan-akan nanti ini akan menjadi sebuah daya tarik ataupun magnet yang bakal menarik rezeki akan datang dari segala penjuru arah. Nah, kemudian aku punya Ratu Tongkat. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan kamu yang bakal terlihat lebih mapan dalam pekan ini, teman-teman. Ya, terlihat akan lebih sejahtera dan bahkan banyak hal-hal positif yang bakal terjadi. Kenapa? Karena aku punya The Star. Ya, sekali lagi untuk masalah rezeki, cukup terlihat menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Seperti air yang mengalir. Dan kemudian, kamu akan mendapatkan rezeki besar berlimpah, teman-teman, sebelum, ya kan, matahari terbenam nanti. Ya, karena mungkin setelah malam hari bakal ada rezeki-rezeki besar di sini juga akan kamu peroleh gitu. Karena semua energi sepertinya ada bersama kamu. Nah, ternyata benar, aku punya The Sun. Sebuah energi kartu yang menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu itu seakan-akan cukup luas, teman-teman. Kamu berpotensi kok menjadi sukses, berhasil ya. Kamu berpotensi kok untuk kehidupannya lebih makmur, mapan, sejahtera, dan bahkan kaya raya. Ya kan? Jadi sebuah keajaiban ini tentu ini juga ada kaitannya sebenarnya teman-teman tentang adanya doa-doa kamu yang mungkin terkabulkan, termanifestasikan. Jadi adanya ikut campur tangan Tuhan. Jelas. Ini akan membawa sebuah perubahan-perubahan yang sangat istimewa untuk teman-teman. Ya semua untuk semua teman-teman Sagittarius ya, untuk semua teman-teman Sagittarius. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Pentacles. 7 koin muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Oke, jadi melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Sagittarius ya. Kalau kartu pertama ini jelaslah secara visualisasi rezekinya berlimpah, hubungan rumah tangga kamu cukup adem, nyaman ya, teman-teman tentram, damai gitu ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Lovers. The Lovers ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keselarasan. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana adanya sebuah potensi ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Jadi, secara garis besar akan begitu banyak kebaikan loh. Ya teman-teman, dan memang sih terlihat rumah tangga kamu selalu terjaga dengan cukup baik oleh semesta, oleh Tuhan masing-masing. Mungkin juga karena kamu dekat dengan Tuhanmu kali ya teman-teman ya. Ya mungkin kamu banyak berdoa, ibadah, nah seperti itu. Ya, jadi itu juga yang mungkin mendatangkan adanya rezeki-rezeki yang baik. Nah, kemudian aku punya Nine of Cups, 9 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang bakal mapan ya kan ya, dan bahkan memang saat ini mapan sih karena kita rezekinya berlimpah, rezeki yang bagus. Dan kemudian kartu ini juga menggambarkan tentang sebuah komitmen. Gak usah khawatir teman-teman, semuanya akan tetap berjalan dengan baik. Yang paling terpenting adalah bagaimana kamu harus selalu mengingat dengan siapa kamu sukses teman-teman. Jangan sampai kesuksesan, keberhasilan ini membutakan mata kamu ya, ataupun mungkin pasangan kamu ya teman-teman. Jadi pada intinya harus selalu bersyukur dengan segala hal yang sudah didapatkan ataupun dimiliki. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini. Oke, sedang berpacaran ya. Aku punya The Emperor. Wow. The Emperor muncul hadir sebagai energi pembuka nih. Berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan teman-teman.
tentang sebuah kondisi kehidupan yang di mana aku melihat sebenarnya apa ya, hubungan kamu sudah cukup lama gitu ya kan. Hubungan kamu sudah cukup lama terjalin. Jadi yang aku lihat adalah sebuah keinginan gitu. Ya harapan kamu terhadap sebuah hubungan. Agar jangan sampai hubungan yang sudah kamu jalani itu berakhir dengan sia-sia. Karena selama ini kamu sudah banyak berjuang dan berkorban gitu teman-temannya. Sudah banyak berkorban dan berjuang dari materi, tenaga, pikiran, semuanya gitu. Jadi nggak ingin dong ketika semua sudah diberikan, semua sudah dilakukan, teman-teman, ya berujung dengan sesuatu yang cukup menyakitkan. Nah, bagaimana? Apakah ada sebuah potensi, kesempatan dan harapan kamu bahwasanya memang hubungan kamu ini akan lebih baik, teman-teman, akan langgeng lah paling tidak. Wow. Aku punya temperance sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran. Tentu peluang itu cukup besar sebenarnya, ya kan? Peluang itu cukup besar ketika kamu berharap ingin agar hubungan kamu bisa lebih berkomitmen. Karena kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kelancaran dan kestabilan di dalam kehidupan kamu itu akan terjadi. Baik masalah rezeki, keuangan, dan bahkan sebuah hubungan kamu yang mungkin berpotensi akan ke jenjang yang lebih serius deh, teman-teman ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya The Tower. Nah, The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka. Memang dapat aku akui The Tower ini kartu yang sangat-sangat buruk dan negatif ya. Keterpurukan, pengkhianatan, kehancuran, kegagalan, kekecewaan, gitu. Nah, jadi kalau melihat dari track recordnya, ia menggambarkan hal demikian dan bahkan hingga saat ini gitu, teman-teman betapa sulitnya kamu ya menemukan sebuah kebahagiaan bersama energi baru, ya. Seolah-olah memang selalu saja ada hambatan dan tantangan. Nah, nggak usah khawatir. Kenapa aku punya Raja Tongkat? Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana teman-teman, kamu akan segera bertemu dengan energi yang cukup besar, ya kan sebuah energi yang mungkin bakal sangat berkomitmen nih, teman-teman. Ya artinya Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu nih. Dan ini kalau aku katakan sih sebuah keajaiban ya, karena selama ini kalau aku katakan sih recordnya memang cukup buruk banget, ya. Seakan-akan ada sebuah energi besar juga yang berusaha untuk menutup jodoh rezeki kamu, teman-teman, ya. Tetapi kali ini, ya, ketika takdir baik ini akan segera kamu dapatkan, maka tidak ada seorang pun, ya, dan energi apapun yang akan bisa menutup kembali jodoh dan rezeki kamu, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Nine of Swords, Ten of Pentacles, dan aku punya Two of Pentacles, 2 koin. Nah, oke, jadi memang aku melihat ada sebuah kebimbangan dan keraguan teman-teman di dalam diri kamu. Sepertinya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ya, terlihat mungkin dia sudah memiliki pasangan. Tetapi mungkin pasangan yang dia miliki ini sudah menunjukkan tentang sebuah hubungan yang memang bakal berakhir gitu. Tetapi memang ini menjadi sebuah kebimbangan di dalam diri kamu. Kamu takut gitu ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin baru putus ataupun baru bercerai. Ya, ujung-ujungnya sih itu hanya sebuah bentuk pelarian gitu dan bukan sebuah komitmen yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Dan kemudian yang berikutnya adalah teman-teman kamu harus waspada dan berhati-hati gitu ya kan, karena di balik kebahagiaan ataupun kedekatan kamu dengan seseorang ada energi yang sepertinya sedang memantau gitu. Ya mungkin seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu ataupun mungkin seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan dia. Ya pada intinya seperti itu. Seakan-akan mereka nggak terima, dia energi ini tersebut nggak terima ketika kamu dekat dengan seseorang, teman-teman dengan dia inilah ya kan. Jadi bagaimana ke depan ya tetap harus hati-hati dan waspada ya. Karena tidak ada yang tahu sih bagaimana apakah bakal bahagia atau tidak teman-teman. Tapi memang terlihat begitu banyak tantangannya. Ya, aku lihat energi ini banyak tantangannya teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Sagittarius. Oke. Aku punya tanggal 31, 29, 24, 27,
tanggal 3, 12, 11, oke, 21, 26, 17, 14, dan tanggal 6. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.